Sobat Kritis, belakangan ini lini masa saya dipenuhi obrolan soal film dokumenter keluaran tahun 2026 yang judulnya cukup bikin dahi berkerut, Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Awalnya pas pertama kali dengar judul Pesta Babi, saya mikir, wah ini film dokumenter tentang kuliner ekstrim atau gimana nih? Ternyata bukan itu sobat. Di Papua, Pesta Babi adalah sebuah ritual budaya yang sangat dihormati. Nah, film ini cerdas banget mengambil istilah tersebut untuk dijadikan satire, alias sindiran level dewa. Kenapa? Karena nyatanya yang lagi pesta pora sekarang di Papua bukanlah masyarakat adat, melainkan para oligarki, konglomerat hitam, dan elit politik di ibu kota. Bedanya, yang mereka panggang dan bagi-bagi di atas meja perjamuan bukan daging babi, melainkan jutaan hektar tanah ulayat dan hutan Papua. Waduh, doyan amat pak, rakus bener. Film dokumenter ini memotret garis depan perjuangan suku Marin, Yei, dan Ayu di Papua Selatan. Mereka sedang mati-matian mempertahankan ruang hidup dari gempuran proyek strategis nasional (PSN). Jutaan hektar hutan rawan dibabat habis atas nama agribisnis tebu, food estate, sampai industri bioenergi. Narasi andalannya selalu sama. Ini demi pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, ekonomi siapa yang tumbuh? Rekening masyarakat adat yang kehilangan tempat tinggal atau rekening pejabat dan konglomerat yang perusahaannya dapat konsesi lahan? Bagi masyarakat Papua, hutan itu bukan cuma sekumpulan pohon kayu. Hutan adalah pasar, apotik, sekaligus identitas kultural mereka. Menghancurkan hutan berarti memicu genosida budaya. Terlebih lagi, dokumenter ini mengungkap dugaan kuat bahwa proyek eksploitasi ini sering dibekini aparat keamanan. Warga yang nolak, siap-siap kena intimidasi. Warga disuruh nonton doang sambil kena debu ekskavator. Kalau kita pinjam kacamata pemikiran Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, apa yang terjadi di Papua ini sebenarnya penyakit lama yang gampang didiagnosis. Nama virusnya, kapitalisme. Menurut beliau, sumber daya alam yang melimpah ruah, seperti hutan lebat, tambang raksasa, atau sumber air yang menguasai hajat hidup orang banyak, statusnya mutlak adalah kepemilikan umum. Artinya apa? Haram hukumnya negara memprivatisasi atau menyerahkan hak pengelolaannya ke segelintir korporasi, baik lokal apalagi asing. Jadi, kalau ada negara yang ngambil tanah ulayat, ngebabat hutannya, lalu ngasih kunci lahannya ke pengusaha food estate swasta, menurut Al-Nabhani, negara itu sedang melanggar aturan fundamental. Negara bukannya jadi pelayan rakyat, ra'i, tapi malah downgrade jadi makelar tanah buat para kapitalis. Udah jadi makelar, rakyatnya ditinggal gitu aja lagi. Penjajahan zaman now itu wujudnya bukan lagi company bawa senapan laras panjang pakai kapal layar. Penjajahan hari ini menggunakan stempel undang-undang dan tameng atas nama pembangunan. Selama sistem ekonomi yang dianut masih memuja swastanisasi sumber daya alam milik umum, maka pesta-pesta perampasan ruang hidup ini akan terus terjadi. Hari ini di bumi Papua, besok bisa jadi di kampung halaman kita sendiri. Sudah saatnya kita menengok kembali pada solusi sistemik yang adil, di mana alam dikelola oleh negara semata-mata untuk mengembalikan manfaatnya 100% kepada rakyat, seperti yang dicita-citakan dalam prinsip pengelolaan milkiyah ammah ala Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam naungan khilafah. Gimana menurut kalian sobat kritis? Seruput dulu kopinya, lalu mari kita renungkan. Tetap kritis, tetap